Mereka tahu kabar pertarungan antara Lau melawan Kurohige dari koran terbaru. Sebenarnya, Lau tidak ingin menanggapi, namun Sans mulai berbicara dan memancing obrolan yang santai. Seperti yang kita tahu, Sans adalah sosok yang ramah selagi tidak ada masalah, sehingga Lau pun tidak merasakan intimidasi dari si rambut merah itu. Dulu, Kid dibantai oleh Sans, karena Kid yang duluan menantang bajak laut Akagami. Nah, karena di sini Lau juga santai, maka Sans juga berbicara dengan santai. Dengan begitu, pembicaraan mereka pun akhirnya dimulai. Si rambut merah itu bertanya bagaimana pertarungan melawan Kurohige bisa terjadi, dan Lau pun menceritakan semua kronologi kejadian itu. Dia juga membahas tentang bagaimana jalannya pertarungan mereka. Pada awalnya, ketika Kurohige memakai kekuatan Gura-Gura Nomi, Lau masih memberi perlawanan dan mencari celah untuk menyerang. Namun Lau mulai terdesak saat Kurohige mengeluarkan kekuatan Yami Yami Nomi, yang mana itu membuat Lau tidak bisa mengaktifkan kekuatan buah iblisnya. Kekalahan Lau itu bisa memberi dampak yang besar, karena dia terpisah dari banyak krunya, kapalnya juga hancur, dan bahkan salinan rod poneglyph yang sudah dia kumpulkan pun dicuri oleh Kurohige. Lau bilang dia kehilangan hampir segalanya dalam waktu singkat. Sebenarnya Lau bukan tipe orang yang suka bercerita banyak, tapi mungkin karena kondisi mentalnya sekarang ini belum stabil akibat kehancuran kelompoknya, dia bisa terpancing untuk bercerita. Beppo kemudian menambahkan, rasanya memang mustahil untuk bisa menang melawan orang yang memakai dua kekuatan buah iblis seperti Kurohige. Beppo juga heran mengapa ada orang seperti itu di dunia ini. Sans pun menanggapi hal tersebut dengan berkata bahwa tubuh Kurohige memang misterius. Ini sama seperti yang pernah dikatakan oleh Marco saat di Marineford dulu, yang mana Kurohige memiliki struktur tubuh yang berbeda dari orang biasa. Sans memang belum bisa memastikan secara spesifik tentang keanehan di tubuh Kurohige, tapi si rambut merah itu memiliki suatu dugaan. Berdasarkan informasi yang Sans ketahui, ketika seseorang mengonsumsi buah iblis, maka roh dari buah iblis itu akan tinggal di jantung si pengguna. Dengan begitu, alasan paling memungkinkan mengapa tubuh Kurohige bisa menampung dua kekuatan buah iblis itu karena jantung Kurohige lebih dari satu. Lau pun bilang bahwa sebagai seorang dokter, hal itu tidak masuk akal, tapi bukan berarti Lau membantah dugaan dari Sans. Menurutnya, di dunia ini memang ada banyak hal yang melampaui akal manusia, jadi dugaan Sans mengenai keanehan tubuh Kurohige mungkin saja adalah kebenaran. Kemudian di sana Ben Blackman pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Lau selanjutnya. Dengan tegas, dia menjawab tentu saja mencari cara untuk balas dendam. Sans pun tersenyum mendengar jawaban dari Lau. Dia menyukai tekad kuat dari Lau yang berani meski sudah kalah. Sans pun bilang sifat alami seorang penyandang di memang seperti itu. Sans sudah tahu fakta bahwa Lau adalah seorang penyandang di. Sans pun bilang kepada Lau dan Beppo sebenarnya bajak laut Akagami pun memiliki hubungan yang buruk dengan bajak laut Kurohige. Sans dan Kurohige sudah saling bermasalah sejak lama. Jika mereka mau, Lau dan Beppo bisa menjadi sekutu bajak laut Akagami. Kemampuan medis yang Lau miliki bisa sangat berguna di dalam kelompok mereka. Hongo yang merupakan dokter dalam bajak laut Akagami pun bilang bahwa dirinya pasti bisa belajar banyak dari Lau, karena Hongo sendiri mengakui bahwa kalau dari segi kemampuan medis, Lau masih lebih unggul darinya. Beppo pun membujuk Lau untuk menerima tawaran itu, dan akhirnya Lau pun setuju menjadi sekutu bajak laut Akagami, asalkan Sans dan kawan-kawan mau membantu mencari para kru Lau yang terpencar dan juga membantu balas dendam Inosu. Cerita memperlihatkan Komandan Titan yang sedang membicarakan banyak hal bersama Kurohige. Salah satunya soal Lau. Mereka menduga bahwa Lau saat ini masih hidup. Kurohige pun menyayangkan karena beberapa waktu yang lalu dia gagal untuk merebut buah iblis OP-OP Nomi dari Lau, padahal buah iblis itu sangat berharga. Van Augur bilang bukan itu yang harus dipikirkan sekarang ini. Menurutnya, karena Lau kemungkinan besar masih hidup, maka mereka harus berhati-hati dengan potensi balas dendam. Trafalgar Law bukan orang yang akan diam saja ketika kelompok bajak lautnya dihancurkan. Kurohige pun merespon dengan santai, jika Lau berniat membalas dendam kepadanya, maka justru bagus, karena Kurohige mendapat kesempatan lagi untuk merebut buah iblis OP-OP Nomi. Van Augur menanggapi itu dengan bilang, Lau bukan orang bodoh yang akan balas dendam hanya bersama para krunya saja. Alasan mengapa Van Augur meminta mereka berhati-hati, karena bisa saja Lau mencari sekutu kuat untuk melancarkan niatnya itu. Dugaan dari Van Augur itu sangat tepat, karena kini Lau telah menjadi sekutu bajak laut Akagami. Berpindah ke Elbaf, di sana diperlihatkan Sao telah mengajak bajak laut topi jerami untuk masuk ke dalam perpustakaan. Salah satu orang yang paling tidak tertarik dengan buku selain Luffy tentu adalah Zoro. Zoro terlihat hanya duduk bersantai di sana dan tidak ikut berkeliling. Namun muncul salah satu orang di perpustakaan itu yang menghampiri Zoro. Dia adalah seorang manusia yang menjadi bagian dari komunitas Sao. Jadi di Elbaf ini, Sao memiliki komunitas yang terdiri dari para raksasa, manusia, dan berbagai ras lain yang mempunyai ketertarikan yang sama untuk belajar banyak hal, khususnya untuk belajar sejarah dan juga kebenaran dunia. Salah satu anggota komunitas Sao itu pun mendekati Zoro dan bilang bahwa dia mengikuti sepak terjang Zoro dari berita. Dia memang suka mengikuti berita tentang para pendekar pedang kuat karena dia sangat menyukai dunia pedang. Zoro pun bertanya, apakah orang itu juga pendekar pedang? Tapi dia mengaku bukan. Dia hanya sekadar pecinta pedang yang suka belajar dan mencari tahu tentang banyak hal yang berkaitan dengan dunia pedang.
pedang. Di sana dia dan Zoro pun membahas tentang 3 pedang milik Zoro. Selain itu, dia berkata bahwa di Elbaf juga ada pedang legendaris, bahkan pedang tersebut masuk ke dalam kelas pedang 12 Saijo Ozamono, kelas pedang terbaik yang bahkan belum dimiliki oleh Zoro. Pedang itu juga menjadi satu-satunya pedang yang berukuran raksasa yang masuk dalam kelas pedang tersebut. Zoro lalu bertanya siapa pemegang dari pedang itu. Anggota komunitas saling berbicara dengan Zoro pun menjawab pedang tersebut dipegang oleh Raja Elbaf saat ini. Ketika pedang itu dibahas, sekilas cerita memperlihatkan pedang legendaris tersebut yang saat ini sedang disandarkan di tahta raja. Pedang itu tampak memiliki model seperti pedang Viking, tapi bagian gagangnya terlihat sangat mewah. Bila dari pedang tersebut pun berwarna hitam yang menandakan pedang itu adalah Kokuto, seperti Yoro milik Mihawk yang telah menilai tentang hal lain. Dia berkata bahwa dia tahu cara memaksimalkan kekuatan dari pedang dalam pertarungan. Sambil tertawa kecil, dia bilang dia memang bukan seorang pendekar pedang atau seorang petarung, jadi dia sendiri tidak pernah mencoba melakukan hal ini. Hanya saja dia mengetahui hal ini secara teori karena pernah dia baca dari sebuah literatur soal pedang. Zoro pun memintanya menjelaskan dan Zoro mendengar dengan serius karena mungkin saja penjelasan dari orang itu dapat Zoro praktekkan pada pertarungan-pertarungan ke depan nanti. Walau Zoro saat ini sudah cukup kuat, tapi dia tahu bahwa dia masih harus berkembang lagi karena musuh-musuh yang akan dihadapi pun akan semakin tangguh. Selain itu, Zoro juga memiliki impian untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, sehingga dia wajib meningkatkan kekuatannya untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Setelah itu, cerita beralih ke tempat lain yang jauh dari sana. Diperlihatkan Pulau Karaibari sebagai markas dari organisasi Cross Guild. Di tempat itu, ada Buggy yang bisa lega untuk sejenak, sebab Mihawk dan Crocodile sedang pergi karena ada tujuan tertentu. Cerita pun akan menampilkan kilas balik beberapa waktu lalu saat kedua orang itu hendak pergi. Mereka berdua membawa sebagian anggota dan naik ke atas kapal. Mereka naik ke kapal bertema badut yang dibuat oleh para anak buah Buggy beberapa waktu yang lalu. Seperti yang kita tahu, mereka memang sangat membenci desain dari kapal tersebut, tapi mau tidak mau, akhirnya mereka menggunakannya juga dengan berat hati. Sebelum berangkat, Mihawk bilang sudah lama dia tidak berburu. Maksud dari perkataan Mihawk tentu berburu para marinir, karena dulu dia memang dijuluki sebagai sang pemburu marinir. Jadi tujuan pergerakan mereka sekarang ini adalah untuk melancarkan serangan kepada para angkatan laut. Tentu mereka tidak akan menyerang markas besar secara langsung, melainkan hanya akan menyerang beberapa markas cabang saja. Alasan dibalik pergerakan ini, yang pertama karena Crocodile ingin menimbulkan teror yang lebih besar lagi terhadap angkatan laut. Tidak cukup hanya dengan memberi bounty untuk para marinir saja, melainkan petinggi Cross Guild seperti Crocodile dan Mihawk pun juga harus terlibat langsung dalam melancarkan serangan kepada mereka. Itu akan membuat nama Cross Guild semakin menakutkan di mata publik. Selain itu juga untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari organisasi-organisasi gelap di dunia bawah. Sejauh ini, memang sudah banyak organisasi yang mendukung dan menjadi sponsor untuk Cross Guild, tapi Crocodile ingin lebih banyak lagi. Dengan melancarkan serangan masif terhadap angkatan laut yang sangat dibenci oleh organisasi-organisasi itu, maka mereka akan semakin tertarik untuk memberi dukungan kepada Cross Guild. Terakhir, cerita kembali ke masa kini dan menampilkan Buggy yang tidak diajak oleh kedua rekannya itu. Buggy tentu senang karena bisa bersantai di markas. Namun tiba-tiba ada seorang anak buahnya yang datang untuk melapor. Dia bilang ada seseorang yang datang untuk bertemu dengan Mihawk dan Crocodile. Namun karena saat ini Mihawk dan Crocodile sedang keluar, maka dengan Buggy saja dia akan bernegosiasi. Ternyata orang yang datang itu adalah Katakuri. Sepertinya Katakuri ingin membentuk aliansi dengan Cross Guild agar mereka membantunya menyelamatkan puding di Pulau Hachinosu. Kesepakatan